Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, ketemu lagi barengan aku Silva Dewi Lestari dalam podcast Bateta. Podcast kebanggaan kita yang selalu menghadirkan cerita-cerita inspiratif seputar Masa Musi Banyuasin. Dan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026, di podcast kali ini kita akan membahas pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi seorang pelajar. Karena Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pandangan dan inspirasi mengenai makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan Masa Musi Banyuasin. Mari kita sambut salah satu guru PPKN, Pak Irfan, Sarjana Pendidikan. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa sehat sih, Pak. Alhamdulillah. Iya. Baik, Pak, tadi kita sudah melaksanakan upacara ya dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Iya. Alhamdulillah lancar. Dan saat ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait Pancasila. Oke, yuk sama-sama belajar gitu. Oke, kalau mau ngomongin tentang Pancasila nih, Pak. Menurut Bapak nih, Pancasila itu mempunyai makna yang seperti apa? Oke, terima kasih untuk Silva selaku MC di apa nih podcastnya? Podcast Bateta Man 1 Musi Banyuasin. Terima kasih juga untuk tim siswa jurnalis Man 1 Musi Banyuasin sudah mengundang saya, guru PKN ya, untuk podcast kali ini. Jadi tadi apa? Makna Hari Lahir Pancasila. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia tentu sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata Pancasila, khususnya pelajar. Jadi Pancasila itu momennya di tanggal 1 Juni itu kita kembali ke sejarah gimana hebatnya sidang BPUPKI dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yang mana disampaikan oleh Bapak Soekarno ya. Jadi Pancasila itu sendiri merupakan landasan ideologi, kemudian pedoman hidup bangsa Indonesia sekaligus cita-cita yang ingin dicapai oleh negara Indonesia ke depannya gitu. Oke, jadi memang Pancasila itu punya makna yang sangat mendalam sekali dan tentunya kita sebagai pelajar harus bisa tahu arti dari Pancasila itu karena Pancasila bukan hanya sekedar nama, tetapi juga ideologi bangsa. Oke, selanjutnya nih Pak, apakah penerapan nilai-nilai Pancasila itu penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai pelajar? Oke, sangat penting Silva. Penting, penting sekali, khususnya bagi kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi sebagai pelajar nih. Di mana Pancasila itu memiliki banyak sekali nilai di dalamnya, mulai dari moral, kejujuran, kedisiplinan, toleransi. Jadi sebagai guru, ya kan, yang mengajar beberapa kelas, seharusnya guru itu harus menyelipkan bagaimana nilai-nilai karakter Pancasila ke dalam diri siswa. Contoh kecil aja nih, kita kan madrasah. Jadi salah satu penerapan yang paling sederhana itu membiasakan doa sebelum belajar. Iya, sholat berjamaah. Gitu. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai ini akan membentuk karakter dan jati diri siswa itu menjadi yang lebih baik. Gitu. Tidak hanya pintar akademik, tapi juga bagus secara moralnya. Gitu. Oke, jadi memang penerapan nilai Pancasila itu sangatlah penting. Balik lagi seperti pembahasan awal tadi bahwa Pancasila bukan hanya sekedar nama, tapi juga mengandung nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana peran peserta didik dalam menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila-sila Pancasila? Anak-anak itu kan adalah generasi di masa depan bangsa. Aset Indonesia di mana visi misi itu 2045 Indonesia emas. Nah, dari usia pelajar inilah baik SD, SMP, MA, mereka harus dibiasakan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulannya sehari-hari. Contoh kecil siswa kita ya kan, kalau berpakaian itu rapi, mencerminkan bagaimana semangat mereka untuk belajar, datang ke madrasah. Kemudian ketika karakter dan nilai Pancasila ini sudah ada dan terbiasa dalam diri siswa, maka siswa tersebut bisa menjadi model bagaimana indahnya nilai-nilai dalam Pancasila. Dan dia juga bisa menjadi inspirasi bagi siswa yang lainnya. Ketika generasi pelajar kita paham dan terbiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka tujuan nasional negara itu sudah terbentuk dari usia dini. Ketika dia dewasa menjadi seorang pemimpin negara, maka dia akan menjadikan teladan dan menjalankan amanah yang seharusnya
karena sudah terbiasa tadi. Tapi kalau nggak terbiasa, gimana? Nggak Iya, ini ya. generasi emas itu nggak ngerti nilai ataupun pedoman hidup bernegara, ya kan? Tujuan nasional akan susah Tercapai. tercapai gitu. Oke, jadi Ya. memang kita sebagai pelajar ya harus dapat mengambil peran Iya, benar. dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Boleh Hmm. tadi dengan contohnya seperti menjaga kedisiplinan Iya. dan lain sebagainya. Hmm. Selanjutnya nih Pak, di tengah era globalisasi ini, tantangan apa yang sering dihadapi oleh generasi muda dalam mengamalkan sila-sila Pancasila? Oke, ini menarik ya. Iya, Gen Z. Kita Iya, tahu kan sebutan sering. kalian ini Gen Z, setelah milenial itu Gen Gen Z. Z. Di mana generasi 2000-an ke atas itu sangat dekat sekali dengan yang namanya dunia digital. Iya, semuanya serba AI. Semuanya serba AI, nggak perlu lagi nih belajar Photoshop, desain grafis, tinggal ketik promptnya, tampil hasilnya. Nggak perlu dilakuin, Iya, langsung nggak ada. perlu pusing-pusing menghabiskan banyak Iya. waktu ikut pelatihan ya kan? Langsung ada. Jadi selain dampak positif itu dengan adanya teknologi, tapi banyak juga negatifnya sih. Iya, tentunya pasti ada negatifnya. Iya, salah satu contohnya dampak negatif dari sosial media. Punya akun sosmed? Punya. Punya. Yang lagi rame nih, misal TikTok ya kan? Iya. TikTok itu kalau siswanya bijak mengkonsumsi berbagai konten di TikTok itu bisa dimanfaatkan jadi sebuah seni. Iya. Atau juga bisa menghasilkan. Tapi ketika dia hanya scroll-scroll aja, nggak kerasa 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan konten yang juga ditonton itu kurang bermanfaat. Misal gerakan-gerakan yang nggak sesuai dengan nilai moral, ya kan? Azan masih asik scroll, tanggung nih, lagi Masih main enak. HP. Ya. Jadi secara nggak langsung perkembangan teknologi tadi mempengaruhi pola dan perilaku siswa. Kalau nggak bijak membatasi waktunya dan mengendalikan seberapa pentingnya, urgennya bermain sosial media itu, ini suatu waktu dalam jangka panjang akan membunuhnya. Waktunya banyak habis Sia-sia. sia-sia. Beda kalau siswa yang memang belajar dari konten-konten, itu bisa menghasilkan untuk masa depannya. Bisa menghasilkan Iya. uang dari Iya benar, benang konten merahnya kreator. bijaksana dan pintar memilih Iya. penempatan waktunya. Gitu. Itulah Sobat Mansa, kembali Iya. lagi ke diri kita sendiri dalam menggunakan media sosial. Kalau kita bijak menggunakannya, insya Allah dapat memberikan dampak yang manfaat. Tapi kalau kita menggunakannya dengan hal yang tidak bagus, itu justru akan merugikan diri kita sendiri Iya, tentunya. Selanjutnya nih Pak, bagaimana cara menanamkan sikap toleransi antar sesama pelajar di lingkungan madrasah? Oke. Cara menanamkan sikap Toleransi. toleransi di lingkungan madrasah. Tentunya tanpa kita sadari, banyak atau sedikitnya sudah banyak terjadi praktek toleransi, Iya. menghargai. Untuk lingkungan madrasah khususnya siswa nih, Pak kan ngajar nih di kelas 10, kelas 11. Ketika pembelajaran, cara sederhana aja, penerapan toleransi itu bisa dimulai dari saling menghargai dengan teman. Di dalam satu kelas kan Iya. banyak latar belakang keluarga, sosial, ekonominya, budaya, bahasa. Di situ kan sering siswa tuh dalam tanda kutip bercanda ya. Iya. Iya. Nyebuti fisik mungkin, bahasanya beda. Tapi kita sebagai guru harus bisa menengahi. Iya. Iya, Pak tuh selalu bilang gini, dalam berteman, bercanda itu biasa. Ya, silakan kalian bercanda, silakan kalian bikin suasana persahabatan itu selucu mungkin, biar makin akrab ya kan. Tapi Pak selalu bilang, harus pintar baca situasi. Kalau temannya udah nggak seneng, ya kan, udah nggak merespon, cukup. Jangan dilanjutkan lagi bercandaannya. Artinya itu sudah menyinggung. Nah, dari kata-kata inilah akan muncul rasa menghargai kalau siswanya paham dan mengerti situasi. Pertama, caranya menghargai, menghormati, dan toleransi. Caranya gimana? Menghargai teman, tidak memaksakan pendapat, ya kan? Dan tidak merasa paling baik di antara yang lain gitu. Jadi Sobat Mansa, untuk menanamkan sikap toleransi itu harusnya timbul dari diri sendiri. Dimana kita harus bisa menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai budaya orang lain. Iya. Dan juga bercanda itu ada batasnya. Yang pentingnya itu lihat kondisi. Iya. Jangan bercanda
udah kelewatan, nggak ada minta maaf lagi. Iya, benar-benar. Itu ujung-ujungnya ributnya di rumah, Pak. Iya. Orang minta maaf itu bukan lebih rendah, Iya. tapi dia memiliki kemuliaan hati yang tinggi. Walaupun dia nggak salah, tapi dia minta maaf, itu toleransi paling tinggi dalam dirinya. Iya. Minta maaf bukan berarti kita salah. Iya, benar. Dan selanjutnya nih, Pak, apa perbedaan pendidikan karakter dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Perbedaannya antara pendidikan karakter dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditanya perbedaan, sebenarnya antara pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila itu bisa diibaratkan kembar, sama. Dimana kalau kita ataupun saya, Pak, sebagai guru, mengajarkan siswa mengenai bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai sopan santun, moral, tanggung jawab, toleransi, maka secara nggak langsung itu sudah membentuk pendidikan karakter bagi anak. Pendidikan karakter itu kan bagaimana sikap, cara bicara, ataupun tingkah laku seorang anak itu mencerminkan sebuah hal yang baik, ya? Iya. Sesuai dengan norma Pancasila, dengan hukum negara kita, ya kan? Jadi ketika di sekolah membiasakan implementasi nilai-nilai Pancasila, maka di situ juga sudah terkandung pendidikan karakternya. Gimana siswa itu dalam dirinya tercermin kepribadian yang baik. Siswa yang bermoral, apalagi kita madrasah. Tutur katanya harus dijaga. Iya, harus dijaga. Kembali yang tadi, kalau sosial media main game, jangan bawa bahasa game ke dunia nyata. Banyak sekali bahasa-bahasa game yang sering marak di omongan-omongan. Iya, jangan dibiasakan kalau main game, ya bahasanya sangat disayangkan, enggak mencerminkan madrasah sekali. Iya. Nah, disinilah fungsinya pendidikan karakter dan implementasi nilai Pancasila itu. Oke. Boleh nggak Bapak berikan satu aja contoh untuk teman-teman Sobat Mansa di rumah, penerapan contoh sederhana, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan madrasah? Contoh sederhana penerapan di lingkungan madrasah, sebenarnya banyak. Ya. Tapi kalau yang paling gampang dan terlihat ya di madrasah kita, yang pertama pembiasaan berdoa sebelum belajar. Ya. Kemudian siswa madrasah itu layaknya seorang anak madrasah. Ketika azan, dia bergegas nih, ambil air wudhu, sholat. Kemudian kalau ada temannya yang lagi santai-santai nih, lagi nguling dia, dipanggil, ayo teman, udah azan. Bapak Ibu guru sudah ngomong tuh untuk berwudhu. Terus berteman juga tidak melihat berbagai jenis perbedaan. Ya kan? Pancasila itu ideologi negara, semuanya sama, yang membedakan itu kemampuan sama akhlaknya. Iya. Akhlak dan moral itu yang membedakan. Iya. Kalau pinter aja, tapi moralnya kurang, itu sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan. Tapi kalau anak yang dari akademik biasa saja, tutur katanya bagus, sopan, omongannya enak didengar, maka itu mencerminkan moral yang baik. Gini ya, Pak tuh sering menemukan siswa yang pinter, tapi ketika di jalan, taruhlah, misalnya juara umum, juara kelas, pokoknya pintar secara dunia akademik. Tapi ketika ketemu di jalan, cuek dengan gurunya. Nggak ada sapaan. Nggak ada sapaan. Salam. Iya. Berbeda dengan siswa yang sering dipanggil, sering remedial, atau siswa yang nilainya anjlok, terlambat, ya nilainya anjlok, sering kita hukum. Iya. Tapi ketika ketemu di jalan, nyautnya paling keras dari jauh. Pak, mau kemana Pak? Nah itu artinya secara psikologis sikap sosialnya dia lebih baik. Dia menyapa gurunya. Walaupun di sekolah sering walaupun dalam akademik dia tidak kurang, iya. Tapi secara moralnya, akhlak kepribadiannya dia lebih baik. Nilainya tinggi. Iya. Ya gitu. Oke, jadi itulah teman-teman bahwa nilai akademik itu bukan berarti pengukur dari segalanya. Iya, benar. Masih ada yang lebih tinggi, yaitu adab. Iya, benar. Adab itu yang paling tinggi. Benar sekali. Dimanapun kita berada, adab itu harus dijunjung yang paling tinggi. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau kita tadi ngomongin tentang bagaimana peran peserta didik, sekarang bagaimana peran guru dan tenaga pendidik dalam membentuk karakter siswa yang berjiwa Pancasila? Oke, senang pertanyaannya ya. Jadi untuk Pak sendiri kan? Ya, jadi kita itu nggak hanya
satu sudut pandang dari sisi siswa. Siswa. Tapi guru juga dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan itu juga harus berperan, ya kan? Iya. Kalau peran guru, khususnya Pak sendiri sebagai guru PPKN, kita sebagai guru ataupun tenaga kependidikan, sebelum meminta siswa untuk berkelakuan baik, disiplin, maka kita harus mencontohkan. Kita harus menjadi Contoh teladan model yang tampil di depan siswa, layaknya kita mau siswa itu lakukan apa. Gitu. Misal kita pengen siswa sholat, ya kan? Pengen rapi pakaiannya, maka itu terapkan dulu pada diri kita. Ketika siswa terlambat, kita jangan terlambat gitu. Kalau pengen siswa ngomongnya bagus, sopan, kita juga di depan siswa gunakan bahasa yang bagus, yang baik gitu. Artinya dari segi guru dan tenaga kependidikan harus menjadi model yang paling utama di sebuah lingkungan pendidikan. Kita harus jadi contoh yang baik karena apa yang dilakukan guru, apa yang ditampilkan itu yang dilihat, diperhatikan dan diikuti oleh siswa. Ada kan pepatah bilang guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Artinya antara guru dan siswa memang ada keterkaitan yang sangat erat. Apa yang ditampilkan oleh guru, maka siswanya akan mengikuti. Misal, ini ada aturan melarang siswa merokok di lingkungan madrasah. Guru juga harus paham ini, tenaga kependidikan. Kita harus memberikan contoh. Menahan diri kalau memang kita seorang perokok. Jangan di jam pembelajaran di sekolah. Jangan dilihatin ke siswanya. Iya, kita harus jadi contoh. Biar nggak dikomentarin, oh bapak itu, ibu itu ngelarang kami kayak gini, kayak gitu. Tapi kok dia melakukan. Iya. Nah, kurang seimbang kan? Iya, nggak seimbang. Iya. Dia mengajarkan untuk jangan seperti itu, tapi dia sendiri seperti itu. Iya, benar itu. Iya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila. Next ya Pak. Iya. Bagaimana cara menghadapi pengaruh negatif di sosial media? Yang tentunya balik tadi seperti pembahasan kita tadi, di media sosial itu terdapat banyak sekali konten-konten yang tidak baik. Iya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menghindari dampak negatif tersebut? Khususnya bagi teman-teman pelajar madrasah. Bagaimana caranya? Pertama, cara mengantisipasi dampak negatif ya kan, dari kesadaran diri dulu, pemahaman seberapa pentingnya digital itu kita konsumsi. Misal nih, konten ya kan, konsumsi konten. Konsumsilah konten itu sesuai umur kalian, kemudian sesuai kebutuhan sebagai seorang pelajar. Jangan semua konten yang tampil di layar sosial media itu dikonsumsi, kemudian diikuti, ditiru, tanpa memperhatikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat atau di madrasah kita. Gitu. Gen Z kan penyebutan siswa sekarang itu. Kalau Gen Z mengkonsumsi TikTok misal, besoknya ngetren nih, viral. Langsung tuh diikuti. FOMO bahasanya. Iya benar. Sekarang FOMO. Langsung FOMO tanpa mencari tahu dulu. Ini bagus nggak buat saya? Ini bagus nggak buat kalau viral penilaian masyarakat terhadap saya? Artinya apa? Sebelum mengkonsumsi, menge-share, kita harus jeli menilai, memastikan bahwa itu baik atau enggak. Kalau baik silakan diikuti, kalau enggak jangan, cukup ditonton saja. Kemudian banyak informasi hoax ya. Beredar banyak sekali. Terutama kemarin nih baru kita blackout ya. Oh iya, mati lampu satu Sumatera. Nah, mati lampu satu pulau nih, bukan lagi satu kecamatan. Di sini banyak muncul informasi, beragam informasi penyebabnya. Selain kesalahan teknis, ada informasi lain. Sehingga menimbulkan kegelisahan di masyarakat, ke siswa juga. Artinya apa? Ketika kalian menemukan berita ini, jangan langsung di-share. Cari tahu dulu kebenarannya dari sumber informasi yang lebih terpercaya. Terus kalau ada siswa, teman-teman yang beritanya kurang baik,
Ya, jangan langsung share, harus bijaksana. Pastikan dulu kebenarannya. Nanti kalau itu nggak benar, kalian sudah nge-share, itu jatuhnya fitnah. Dan juga bisa bully. Iya, bullying, penyebaran berita Penyebaran berita hoax. hoax. Iya, harus pintar-pintar mencari tahu kebenaran dulu baru di-share. Iya. Gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya dapat informasi apapun itu, jangan langsung di-share satu grup, semuanya harus diomongin. Cari tahu dulu kebenarannya gimana. Ini asalnya udah bener belum? Baru kalau memang udah fix ya. Kalau memang itu beritanya harus disebar ya, sebar. Iya. Kemudian ada juga yang misalnya tentang teman kita yang kurang baik, alangkah baiknya ya kita sendiri aja tahu. Betul. Jangan sampai menjadi dosa bagi kita mengumbar aib seseorang. Benar. Nah, terakhir nih Pak, boleh Bapak berikan pesan dan harapan Bapak untuk siswa-siswi di Mans 1 Musi Banyuasin dalam momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini. Oke, pesan ya. Jadi semua guru itu menginginkan yang terbaik untuk siswanya, ya kan? Tapi ini berhubungan dengan Hari Lahir Pancasila. Pesannya, Pak harap apa yang kami sampaikan gak hanya guru PPKN, semua dewan guru dan staf yang peduli, yang sayang dengan kalian, ikutilah nasihat mereka, patuhi aturan di madrasah, karena segala aturan beserta sanksinya yang berlaku di madrasah ini adalah untuk membentuk kalian menjadi kepribadian yang disiplin, tanggung jawab, dan itu sebagai bekal. Khususnya ya gini, terbiasakanlah menanamkan sikap atau membiasakan toleransi. Ini sangat penting nih. Memang. Toleransi dan menghargai. Bully sama sikap merasa lebih baik dari teman-teman ini sangat berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ketika kita membuli temannya secara nggak langsung akan terluka psikologisnya, itu pengaruhnya sangat besar. Jadi jangan pernah jadi pelaku bullying. Iya, tumbuhlah jadi pelajar yang menghargai dan memperlakukan manusia layaknya manusia. Sama satu lagi nih, kalau kamu pengen dihargai, maka hargai dulu orang lain. Gitu. Oke, jadi teman-teman itulah tadi pesan dari Pak Irfan, kalau mau dihargai, hargai dulu orang lain. Pembahasan hari ini sangatlah menarik terkait Pancasila. Kita belajar banyak bahwa Pancasila bukan hanya sekedar nama, tapi juga nama yang mempunyai nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya dari nilai-nilai Pancasila tersebut, kita harus bisa saling menghormati, kemudian kita harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak, jangan terpengaruh dengan hal-hal negatif, dan terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih Pak Irfan telah hadir di podcast Bateta, memberikan inspirasi bagi kita semua. Materinya sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Irfan. Dan Sobat Mansa, mungkin cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang tentunya selalu menarik. Saya Silvaria Lestari dan juga rekan yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.